Halo sahabat art dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan ngebahas alur cerita dari sebuah series film Korea yang sangat mendebarkan dan penuh teka-teki. Menceritakan tentang aksi mantan pengacara yang berhasil menjadi ketua penyelidikan untuk membongkar kasus rumit mengenai penipuan investasi bodong. Penipuan ini membuat banyak warga menderita akibat kehilangan uang mereka. Sosok yang dijadikan tersangka malahan dikabarkan tewas. Namun apa benar sosok itu telah tewas? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. 이병준 씨는 단순한 이병준 씨 사망했다는 소식이 안 된다고요. Di awal film, tepatnya pada tahun 2010, kita diperlihatkan dengan sosok yang bernama No Sang-jeon, seorang pemimpin organisasi Big Network. Ia sangat disambut baik oleh para pengikutnya yang telah terkena racun omongan manisnya. Ia mengatakan jika para pengikutnya berinvestasi di produknya, maka persentase keuntungan setiap bulannya sungguh menggiurkan. No Sang-jeon mempunyai teknik tinggi dalam mempengaruhi orang lain. Ini adalah dua orang kepercayaan terbaiknya. Di malam harinya, ia sangat senang sekali atas segala pencapaian yang ia raih. Namun semua itu sirna ketika ia mengalami sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu membuat Na Sang-jeon pun dinyatakan tewas. Meski ia adalah tersangkanya dalam aksi penipuan skema Ponzi terbesar dalam sejarah Korea, tetap saja hukuman pun tidak ia dapatkan. Bahkan uang ganti rugi untuk para korban juga tidak pernah didapatkan. Para korban investasi bodong kemudian berusaha untuk mendemo pemerintah supaya uang mereka bisa kembali. Tapi semua itu sia-sia saja. Tahun demi tahun berlalu, tibalah kita di tahun 2023. Di sana kita diperlihatkan dengan Go Do-ha, Kapten Unit Penyelidikan Kejahatan. Ia adalah sosok polisi yang punya emosi di atas rata-rata. Meski begitu, ia selalu menjalankan semua sesuai dengan prosedur. Kapten Go ternyata dulunya merupakan seorang pengacara hebat yang tak pernah kalah satupun saat berada di pengadilan. Di malam itu, terlihat seorang pria lusuh sedang berjalan di tengah keheningan. Ia dibuntuti oleh seorang pria dari belakang, sehingga membuat dirinya semakin mempercepat langkah kakinya. Semakin lama ia melangkah, ia semakin menuju lorong terpencil. Hingga akhirnya ia tiba di tempat tinggalnya. Ketika berada di sana, tiba-tiba saja ia mendapatkan serangan telak dari seorang pria misterius. Pria lusuh itu benar-benar tidak berdaya. Sampai-sampai ia pun disekap oleh pria bertopeng. Pria bertopeng kemudian sengaja memanggil panggilan darurat supaya pria lusuh itu mengatakan bahwa Na Sang-jeon telah menghabisinya. Seketika saja unit panggilan darurat merasa sangat cemas dengan keadaan ini. Apalagi tiba-tiba saja telepon dimatikan. Dan tak butuh waktu lama kemudian, si pria lusuh itu pun dihabisi dengan sangat kejam. Di keesokan harinya terlihat seorang kurir yang saat ini tiba di rumah pria lusuh tadi malam. Ia hendak mengantarkan paket, namun ketika ia tiba di rumah, ia tidak melihat adanya gerakan yang berasal dari dalam rumah. Si pak kurir pun kemudian memutuskan untuk masuk karena kebetulan pintu rumah tidak terkunci. Ketika ia masuk ke dalam rumah, betapa terkejutnya ia saat melihat si pria lusuh sudah tidak bernyawa. Ia pun lantas melaporkannya kepada kepolisian. Tak butuh waktu lama, para kepolisian sudah berkumpul di TKP. Hal ini pun kemudian diketahui oleh wakil kepala polisi yang bernama Pak Gang. Ya, Pak Gang selalu ingin tahu tentang tragedi-tragedi penghabisan yang berkaitan dengan kasusnya Na Sang-jeon. Si wakil kepala ini kemudian berusaha untuk menghubungi Kapten Go yang saat ini tengah tertidur pulas. Kapten Go kemudian mengangkat teleponnya dan Kapten Go diperintahkan oleh wakil kepala untuk segera menyelidiki kasus kematian si pria lusuh baru-baru ini.
Singkatnya, Kapten Gu pun tiba di TKP. Di sana ia menemukan fakta yang menarik bahwa sebenarnya pria lusuh bernama Song Yong Jin ini ternyata sebelum dihabisi ia disiksa terlebih dahulu. Hal itu terlihat dari bekas luka di tangannya. Di sana, kepolisian menduga bahwa motif pembunuhan ini karena balas dendam. Mereka pun kemudian memanggil kurir yang pertama kali menemukan Song Yong Jin. Kurir itu pun menceritakan semuanya, di mana ia sebelumnya memang telah ditelepon oleh si pemilik rumah. Ya, di sini bisa dikatakan bahwa si penelpon itu adalah si pembunuh. Karena pada saat itu Song Yong Jin telah disekap. Si penelpon sengaja menyuruh kurir untuk masuk saja tanpa mengetok pintunya. Kejadian seperti ini membuat Kapten Gu benar-benar tidak habis pikir. Karena biasanya seseorang jika telah membunuh maka ia akan menyimpan jasad sebaik mungkin. Tapi yang ini malah seolah-olah ingin segera ditemukan dengan cepat. Apakah isi kepala dari si pembunuh sampai ia melakukan itu kita masih belum mengetahuinya. Di saat-saat si Kapten Gu tengah bingung, ia kemudian melihat seorang pria yang sengaja memfoto tempat kejadian. Kapten Gu jelas curiga dengan hal itu dan mencoba untuk menginterogasinya. Kapten Gu mencoba untuk mengambil HP si pria tersebut guna mencari tahu informasi. Ketika Kapten Gu membuka HP-nya, ternyata ada foto korban yang terdapat di dalam ponsel pria tersebut. Hal ini membuat Kapten Gu merasa bahwa pria inilah si pembunuh. Kapten Gu kemudian langsung bergegas untuk menangkap pria tersebut yang lari begitu kencang. Para kepolisian terus mengejarnya hingga akhirnya pria tersebut berhasil ditangkap. Pria yang bernama Lee Byung Jun itu pun kemudian diinterogasi oleh Kapten Gu. Di sana Byung Jun mencoba untuk menjelaskan bahwa dirinya bukanlah si pembunuh. Dirinya tidak tahu dengan apa yang terjadi pada Song Yong Jin. Memang, saat itu Byung Jun berencana untuk menemui Song Yong Jin karena ada keperluan. Tapi ketika dia tiba di sana, si Song Yong Jin telah tewas. Ia pun tidak melakukan apa-apa, ia hanya sekedar memotret saja. Di saat itu, Byung Jun hampir ketahuan oleh Pak Kurir. Tapi ia kemudian bersembunyi dan pulang ketika Pak Kurir sudah meninggalkan tempat kejadian. Balik ke ruang interogasi di mana di sana, Byung Jun menambahkan perkataannya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah korban penipuan dari No Sang Chen. Ya, No Sang Chen adalah penipu kelas kakap yang paling banyak merugikan. Salah satu anak buah kepercayaannya adalah Song Yong Jin. Itulah kenapa Byung Jun hendak menemui Song Yong Jin. Karena Byung Jun ingin uangnya kembali. Dengan seluruh penjelasan dari Byung Jin, Kapten Gu akhirnya sadar bahwa perkataan dari Byung Jun benar adanya. Sebab Song Yong Jin memang tangan kanannya No Sang Chen. Ya, No Sang Chen memang dikabarkan telah tewas. Tapi namanya selalu muncul di permukaan seakan-akan ia masih hidup. Kapten Gu yang bingung kemudian mencoba menanyakan ini pada wakil kepala gang. Kang kemudian tidak ingin mengatakan apapun soal No Sang Chen. Ia malah lebih memilih untuk secepatnya menjadikan Byung Jun sebagai tersangka. Pernyataan dari Pak Gang ini pun membuat Kapten Gu sedikit penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat kemudian Kapten Gu pun kedatangan seorang wanita bernama Nayeon. Nayeon mengaku sebagai pengacara Byung Jun. Dengan menunjukkan kartu identitasnya, Nayeon pun berhasil mendampingi Byung Jun. Nayeon dan Byung Jun kemudian berbicara secara privasi tanpa diketahui sedikit pun oleh Kapten Gu. Bahkan, CCTV pun dimatikan. Kapten Gu yang melihat dari luar akhirnya sadar jika si Nayeon bukanlah sosok pengacara. Kapten Gu sengaja menyuruhnya masuk agar Kapten Gu tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Nayeon dan Byung Jun. Singkatnya Byung Jun pun dibebaskan, namun secara diam-diam anak buah Kapten Gu akan mengawasinya. Sementara itu Kapten Gu kini menemui Nayeon dan menyuruh Nayeon mengakui identitas aslinya. Nayeon akhirnya mengatakan jika dirinya adalah seorang reporter di salah satu perusahaan surat kabar. Setelah itu Nayeon pun berlalu pergi. 이봐요, 잘 들어요. 이병수 씨는 단순한 살인할 눈. 살인자 눈이던가요? 좀 더 기다려야 합니다. 따라서 피해자들이
Beberapa waktu kemudian, Byung Jun dan Kapten Gu bertemu di TKP. Di sana Kapten Gu ingin menggali informasi lebih dalam dari Byung Jun. Byung Jun pun kemudian mengatakan bahwa sebelum Song Yong Jin meninggal, ia sempat lebih dulu berjanji ingin mencari No Sang Chen yang katanya masih hidup. Namun semakin lama menunggu, Byung Jun tidak juga menjumpai No Sang Chen. Meski Byung Jun mengatakan demikian, tetap saja Kapten Gu tidak percaya sama sekali. Ia yakin bahwa No Sang Chen telah tewas. Scene kemudian berganti memperlihatkan latar waktu pada tahun 2011, di mana pada saat itu sekelompok korban menekan kroco-kroco No Sang Chen agar bisa mengganti uang investasi mereka. Tapi sayang, kroco-kroco itu tidak tahu menahu tentang keberadaan No Sang Chen. Bahkan, uang mereka juga telah diraup oleh si No Sang Chen. Di saat keadaan panik seperti itu, seorang pria malah membakar dirinya sendiri, sehingga tubuhnya pun terbakar. Berita ini pun sampai di telinganya No Sang Chen. Namun No Sang Chen hanya bisa bersikap tenang dan sebisa mungkin menyembunyikan berita tersebut. Di sini kita juga bisa melihat sosok Song Yong Jin yang saat itu masih muda dan menjadi orang kepercayaan No Sang Chen. No Sang Chen dan antek-anteknya kemudian pergi untuk bertransaksi. Mereka menuju sebuah pelabuhan untuk menjemput kapal pasokan. Di perjalanan ternyata si Song Yong Jin malah berkhianat. Ia sengaja menipu No Sang Chen dan ingin menyerahkan No Sang Chen ke kepolisian. Akibat kejadian itu No Sang Chen benar-benar marah. Ia pun menghajar Song Yong Jin dengan sangat sadis. Lalu setelah itu membuangnya ke perairan. Tak berapa lama setelah itu, kepolisian pun berhasil menghadang perjalanan No Sang Chen. Para kepolisian ingin segera menangkap No Sang Chen, tapi entah kenapa ada panggilan dari pusat yang menyuruh mereka berhenti melakukan itu, sehingga No Sang Chen berhasil pergi begitu saja. Waktu kian berlalu dan kepolisian pun ternyata tidak tinggal diam. Mereka pun menabrak mobil yang mereka pikir adalah milik No Sang Chen. Tapi sayang, mobil itu bukan ditempati oleh No Sang Chen. No Sang Chen lagi-lagi selamat. Kita kemudian diperlihatkan dengan No Sang Chen yang berterima kasih pada seseorang yang sepertinya punya power. Di pelabuhan, ternyata Song Yong Jin masih bisa selamat. Kembali ke masa sekarang, di mana hasil sidik jari di TKP kejadian ternyata menunjukkan sesuatu yang tak terduga, di mana sebenarnya sidik jari itu adalah milik No Sang Chen. Tak lama setelah itu juga akhirnya terdengar sebuah panggilan darurat dari seseorang yang katanya akan segera dihabisi oleh No Sang Chen. Pria itu pun tewas begitu saja dan unit panggilan darurat sudah terlambat. Episode 1 pun berakhir sampai di sini. Episode kedua diperlihatkan dengan No Sang Chen sebelum ia menjadi petinggi Big Network. Pada saat itu ia sangat suka bermain judi slot. Ia juga punya beberapa usaha judi slot. Di saat itu ia menemui temannya yang bernama Park. Di sana terlihat banyak sekali kumpulan orang yang tergabung dalam organisasi. Di dalam kelompok itu terlihat seorang wanita yang bernama Soram. Saat itu Soram terus memotivasi para pengikutnya untuk menjadi kaya. Soram mengajak para pengikutnya untuk menjadi member. Dan member tertinggi dalam organisasi disebut sebagai member berlian. Nantinya di member berlian setiap pengikut bisa menjual kasur magnetis kepada member baru. Semakin banyak member baru yang diajak, maka keuntungan akan semakin melimpah. Bisa dibilang sistem ini adalah sistem Ponzi. Ringkasnya seperti ini. Untuk masuk menjadi anggota berlian, para pengikut diwajibkan membayar 1 juta won. Dan nantinya setiap pengikut yang bergabung bisa mendapatkan 50% dari hasil penjualan terhadap 5 member baru. Begitupun seterusnya. Penipuan seperti ini membuat No Sang Chen muak. Namun ia dan temannya bernama Park ini mempunyai sebuah ide untuk menjadi kaya dengan menipu orang bodoh yang ada dalam organisasi itu. Mereka akan berinvestasi langsung pada perusahaan yang membuat kasur magnetis. Jadi mereka yang akan menjualnya secara langsung tanpa menjadi anggota. Intinya mereka akan menjadi mitra dari petinggi organisasi. Park dan No Sang Chen kemudian bertemu dengan seorang pria
yang tak lain adalah Song Yong Jin, seorang pria yang merupakan petinggi organisasi. Dengan melihat situasi ini, kita bisa tahu kalau dulu Song Yong Jin sempat berada di atas. Pertemuan pun terjadi di sana. No Sang Chen menawarkan dirinya untuk menjadi investor kasur magnetis. Bahkan No Sang Chen harus mengeluarkan temannya, sehingga ia sendirilah yang akan menjadi mitra utama. No Sang Chen bahkan berani mengeluarkan uang sebesar 200 juta won untuk membeli kasur magnetis yang telah dipesan banyak. Kasur itu berada di pelabuhan. No Sang Chen sangat setuju dengan hal itu. Apalagi keuntungannya mencapai 3 kali lipat. Ini berarti No Sang Chen akan dapat 600 juta won. Mereka pun kemudian bergegas ke tempat penyimpanan. Sesampainya di sana, No Sang Chen melihat begitu banyak kasur magnetis. No Sang Chen sangat senang dengan hal itu, dan proses transaksi pun berjalan dengan lancar. No Sang Chen langsung mengamankan kunci penyimpanan. Setelah itu No Sang Chen benar-benar sangat bahagia. Tapi ia kemudian mendapatkan kabar jika si Song Yong Jin telah hilang dan tidak tahu kemana, alias kabur begitu saja. No Sang Chen panik dengan hal ini. Ia pun bergegas memeriksa barangnya yang ada di pelabuhan. Namun ketika ia melihat simpanannya, ternyata semua telah hilang. Yang ia raih hanyalah kekosongan belaka. No Sang Chen sangat putus asa dengan keadaan ini. Ia ditipu habis-habisan. Itulah kisah kebodohan dari No Sang Chen. Kembali ke tahun 2023, di mana saat ini Kapten Gu bersama dengan anggotanya semakin bingung dengan kasus kematian Song Yong Jin. Apalagi bukti yang mereka punya hanyalah foto-foto yang berasal dari Byung Jun. Kapten Gu kemudian berinisiatif untuk menemui wakil kepala gang. Di sana, Kapten Gu ingin tahu alasan kenapa nama si No Sang Chen tetap muncul di permukaan padahal telah dikabarkan tewas. Si Pak Gang pun hanya bisa mengatakan kalau perkataan itu tidak masuk logika karena No Sang Chen telah tewas. Pak Gang juga menasehati Kapten Gu untuk tidak terlalu terjerumus dengan kasus ini. Ibarat kata pepatah, sedikit yang kau tahu maka semakin baik. Dengan kejadian ini, Kapten Gu kian merasa bahwa ada hal yang disembunyikan oleh Pak Gang. Beralih ke Byung Jun dan Nayeon yang saat ini tiba di sebuah tempat, di mana tempat itu merupakan tempat kumpulan para korban yang ditipu oleh No Sang Chen. Di sana seluruh korban menyambut antusias keberanian dari Byung Jun dalam mengungkap dan mencari keadilan. Byung Jun dan Nayeon benar-benar dihargai dalam lingkup itu. Di tempat berbeda, Kapten Gu mendatangi anaknya Song Yong Jin. Di sana terlihat anaknya Song Yong Jin juga tidak terlalu peduli dengan kematian ayahnya. Ia juga tidak memberikan informasi penting pada kepolisian, sehingga bisa dikatakan pertemuan ini percuma saja. Karena tidak mendapatkan informasi penting, Kapten Gu kemudian mewawancarai para tahanan yang dulu sempat mengenal Song Yong Jin ketika berada di satu sel. Para tahanan mengatakan jika Song Yong Jin sangat kesal berada di penjara karena Song Yong Jin dibuang dan dicampakkan oleh rekannya. Ini menyimpulkan bahwa kematian yang terjadi pada Song Yong Jin berkaitan dengan masalah personalnya. Meski begitu, motif pembunuhan yang pasti masih belum diketahui. Kapten Gu terus mencari solusi atas permasalahan ini. Ia kemudian mengunjungi para korban yang ditipu oleh No Sang Chen untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sesampainya di sana, Kapten Gu disambut baik oleh para korban karena si Kapten Gu bertugas untuk menyelidiki persoalan mengenai No Sang Chen. Sambutan baik itu hanya bisa bertahan sebentar, karena ketika Kapten Gu mengatakan jika No Sang Chen sudah tewas, para korban terlihat kesal sambil menegaskan jika No Sang Chen belum tewas, dan para korban tidak akan pernah percaya sampai mereka melihat secara langsung jasadnya si No Sang Chen. Sesaat setelah itu, secara tiba-tiba seluruh korban menerima notif dari HP mereka. Dan setelah itu,
Kapten Gu terpaksa diusir oleh para korban. Di tempat berbeda, si polisi muda yang bertugas memata-matai Byung Jun harus kehilangan jejak. Sementara itu di lain tempat, seorang pria berkacamata harus dihajar habis-habisan oleh sosok misterius. Tak berapa lama kemudian, unit panggilan darurat kembali menerima telepon yang berisikan tentang ancaman pembunuhan dari No Sang-chen. Scene ini mengingatkan kita pada ending episode pertama, di mana ada seorang pria yang gagal diselamatkan. Ya, hal itu pun terjadi saat ini, di mana kepolisian lagi dan lagi menangkap si Byung Jun dan Nayeon yang ternyata ada di lokasi kejadian. Hal ini pun kembali membuat Kapten Gu terpaksa menangkap mereka. Scene kembali berganti ke masa lalu, di mana dulu terlihat si Pak Gang masih muda. Dirinya benar-benar antusias untuk menyelidiki kasus penipuan investasi No Sang-chen. Tapi atasannya menyuruhnya berhenti melakukan itu karena hanya membuang waktu. Pak Gang terpaksa menyetujui itu meskipun batinnya tidak sanggup melihat para korban investasi yang begitu menyedihkan. Salah satu korban itu adalah orang tuanya Nayeon. Lebih parahnya, ayah Nayeon harus tewas karena bunuh diri dengan cara membakar tubuhnya. Ayahnya Nayeon ini tak lain dan tak bukan adalah orang yang membakar dirinya di gedung pada episode pertama. Sejak saat itulah Nayeon bertekad untuk membalaskan semua tindakan keji yang dilakukan oleh No Sang-chen. 그 사람 근데 아빠 말고 죽은 사람 아빠가 당한 것 같아. 뭐라고? Si Pak Gang saat itu juga berniat keras untuk menangkap No Sang-chen. Namun ketika ia ingin menangkapnya saat itu, si jaksa malah ikut campur dan menyuruhnya berhenti melakukan itu. Namun, Pak Gang tetap bersikeras menangkap hingga akhirnya Pak Gang malah salah tabrak orang. Yang ditabrak hanyalah anak-anak buah No Sang-chen. Setelah kejadian itu, Pak Gang benar-benar kesal dengan si jaksa yang bernama Jang Sun. Tapi apa daya, Pak Gang adalah seorang bawahan. Pertemuan kembali terjadi di antara mereka berdua pada tahun 2023. Di sana mereka membahas tentang No Sang-chen. Dan ketika sedang membahas itu, tiba-tiba saja Pak Gang menerima telepon dari Kapten Gu yang mengatakan jika Guang Xin telah tewas. Hal ini pun membuat Pak Gang benar-benar terkejut karena lagi-lagi kematian ini berhubungan dengan No Sang-chen. Si Guang Xin ini adalah pria berkacamata. Dengan mendapatkan informasi itu, Pak Gang pun bergegas memeriksa TKP. Atas semua yang terjadi ini, perlahan-lahan Pak Gang mulai terbuka terhadap si Kapten Gu. Ia pun mengatakan jika kematian yang berhubungan dengan No Sang-chen ini bukan kali kedua, tapi kali ketiga. Itu berarti ada satu kematian yang disembunyikan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Episode 2 berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari episode 2 sebelumnya, di mana saat ini berita kematian Guang Xin sudah menyebar di mana-mana. Guang Xin sendiri dulunya merupakan penasehat Kim Seong-da, Ketua Dewan Nasional. Kita pun diperlihatkan dengan masa lalu Kim Seong-da dan juga No Sang-chen, di mana pada saat itu, pada tahun 2006, No Sang-chen terlihat begitu kesal. Ia akhirnya bertemu dengan Kim Seong-da. Tujuannya menemukan Kim Seong-da adalah untuk menanyakan keberadaan dari Song Yong-jin yang telah menipunya. No Sang-chen menganggap Kim Seong-da kenal dekat dengan si Song Yong-jin karena No Sang-chen melihat foto Kim Seong-da sedang bersama dengan No Sang-chen. No Sang-chen menyuruh Kim Seong-da memberitahukan keberadaan Song Yong-jin. Tapi sayang, Kim Seong-da menegaskan jika ia tidak kenal dengan Song Yong-jin. Ia hanya sekedar berfoto saja sebab ia adalah anggota Dewan Nasional. Perselisihan terus terjadi hingga kepolisian pun tiba di tempat itu dan langsung mengamankan No Sang-chen yang malah dituduh oleh Kim Seong-da sebagai teroris. No Sang-chen pun dibawa ke penjara. Di sana No Sang-chen menjelaskan permasalahannya. Tapi di luar dugaan,
para kepolisian malah menganggap No Sang Chen adalah orang yang bodoh yang bisa terjebak dalam investasi bodong. Kepolisian bahkan tidak ingin menindaklanjuti kasus penipuan itu. Hal ini pun membuat No Sang Chen benar-benar marah kepada petugas. Pada akhirnya, No Sang Chen pun dimasukkan ke dalam sel oleh kepolisian, lalu kemudian No Sang Chen dibebaskan oleh Park Guang-sin. Inilah awal pertemuan No Sang Chen dan Park Guang-sin. Di tempat itu Park Guang-sin bersikap sangat baik terhadap No Sang Chen. Bahkan No Sang Chen diberikan beberapa uang. No Sang Chen kemudian mengajak Park Guang-sin makan di sebuah tempat lesehan. Di sana No Sang Chen ingin pura-pura kabur, lalu kemudian berada tepat di dalam mobil Park Guang-sin. Saat itu Park Guang-sin lengah dan malahan tertangkap basah sedang berbincang dengan Kim Seong-dae. Yang lebih parahnya, mereka semua ternyata bekerja sama dengan Song Yong-jin. Akibat kejadian itu, tanpa basa-basi No Sang Chen langsung membuat Park Guang-sin tak sadarkan diri. Park Guang-sin kemudian terbangun dalam keadaan tanpa busana sedang bersama gadis di bawah umur. Ini semua adalah permainan dari No Sang Chen untuk mengancam Park Guang-sin. No Sang Chen mengancam Park Guang-sin untuk memberitahu soal Song Yong-jin, dan jika tidak, fotonya bersama gadis di bawah umur ini bisa viral dan menghancurkan reputasinya. Akhirnya, Park Guang-sin pun mengikuti semua anjuran. Ia kemudian mengatakan bahwa ia dan Kim Seong-dae telah lama berkomplot dengan Song Yong-jin karena Kim Seong-dae butuh uang haram hasil tipuan demi mendapatkan tempat di kursi dewan. Tak cuma itu, fakta pahit lainnya adalah ternyata teman akrab No Sang Chen yaitu Park adalah rekan bisnisnya Song Yong-jin. Jadi bisa dibilang No Sang Chen terkena tipuan dari Park dan Song Yong-jin. Karena sebenarnya Park dan Song Yong-jin telah bekerja sama menipu No Sang Chen. No Sang Chen benar-benar merasa dibodohi. Sejak saat itu juga, ia tidak jadi melaporkan masalahnya ke pengadilan. Ia lebih memilih untuk mengajak Park Guang-sin masuk ke dalam timnya. Park Guang-sin terpaksa masuk karena kalau tidak ia akan dilempari dari lantai atas. 하셨어요. 피해가 전국 못 잡은 겁니까? 예, 대충요. 뉴스 보셨죠? 센터에 신고는 안 들어왔어. Kembali ke masa sekarang, di mana saat ini Kapten Gu terus mencari tersangka pembunuhan yang berhubungan dengan No Sang Chen. Korban ketiganya adalah Park Guang-sin. Kapten Gu kemudian menginterogasi Nayeon dan juga Lee Byung-jun karena kedua orang ini adalah yang pertama tiba di TKP. Nayeon dan Byung-jun pun menjelaskan bahwa mereka pada saat itu berencana untuk menemui Park Guang-sin. Tapi pada saat itu, Byung-jun telah menemukan Park Guang-sin tewas berlumuran darah. Byung-jun mencoba untuk menyadarkannya, tapi Byung-jun gagal dan berlalu pergi dari tempat itu. Kapten Gu yang mendengar itu sedikit memahami arti dari perkataan Nayeon dan Byung-jun. Ketika Kapten Gu sedang menginterogasi, akhirnya terbongkar jika sebelumnya ada seseorang yang mengirimkan pesan di ponsel Byung-jun sebelum kematian Park Guang-sin. Orang tersebut mengirimkan sebuah alamat pada Park Guang-sin. Di sini Kapten Gu yakin bahwa sosok itu adalah pembunuh yang asli. Byung-jun dan Nayeon mencoba mengatakan jika pesan tersebut tidak ada kaitannya dengan semua ini. Byung-jun bahkan berani mengatakan jika dirinya lah adalah sosok si pembunuh yang asli. Byung-jun seakan-akan menjadikan dirinya sebagai tersangka. 공범 여부는 검찰로 넘어가게 되면 그때 그딴 건 말해달라고요. 저도 이젠 모르겠어요. 어딥니까 기지고 영장수는 아닌 것 같은데요. 비행도 붙이고 야, 지나- 없는 낙인입니까? 아까 말한 대로 Di samping itu kita diperlihatkan dengan Pak Gang yang mendatangi jaksa bernama Park Sang-do. Tujuannya ke sana adalah untuk membahas kasus yang berkaitan dengan No Sang Chen. Di sini mereka berdua tahu jika korban kedua dan ketiga dari pembunuh berantai berkaitan erat dengan No Sang Chen. Namun, untuk kematian korban pertama yaitu seorang wanita, mereka berdua bahkan tidak mengenalinya sama sekali.
Beralih ke Kapten Gu yang saat ini berada di ruang autopsi untuk mengecek identitas dari korban pertama. Tapi sayang, tidak ada identitas sedikit pun dari orang tersebut. Bahkan sidik jari pun tidak mereka dapatkan. Hingga saat ini, pelaku pembunuh belum pernah ditemukan. Kapten Gu yang penasaran kemudian menunjukkan foto Byung Jun kepada para kepolisian. Siapa tahu Byung Jun pernah datang ke tempat kejadian ini. Tapi sayang, ketua petugas polisi mengatakan jika mereka tidak pernah melihat sosok si Byung Jun di TKP. Mereka malah melihat Pak Gang yang ada di TKP. Hal ini pun membuat Kapten Gu semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. 진짜 찾아온 이유를 말까지는 텐데. Kita kembali ke masa lalu di mana dulu kumpulan korban No Sang Chan sepakat membuat sebuah video pernyataan untuk meminta bantuan kepada polisi dan juga meminta bantuan pada perusahaan surat kabar agar artikel tentang kejahatan No Sang Chan diterbitkan. Namun sayang, semua harapan yang mereka bangun sirna karena artikel dicekal oleh No Sang Chan. Bahkan kepolisian juga tidak berniat membantu Byung Jun dan para korban lainnya. Sungguh sangat tragis. 너 지금 나 취조하냐? Di masa sekarang, pertemuan terjadi antara Pak Gang dan Byung Jun. Mereka bernostalgia dengan kisah masa lalu. Byung Jun masih tidak terima dengan semua masalah yang ia rasakan akibat kejadian kelam itu. Byung Jun bahkan hidup dengan sangat sulit. Berbanding terbalik dengan Pak Gang yang semakin lama semakin berjaya, bahkan kini telah dipromosikan menjadi wakil kepala. Setelah itu, percakapan terus terjadi. Pak Gang menyuruh Byung Jun untuk mengaku jika Byung Jun bukanlah tersangka utama. Pak Gang yakin jika Byung Jun sengaja menyamar menjadi tersangka untuk menutupi pembunuh yang sebenarnya. Tebakan dari Pak Gang ternyata salah, karena si Byung Jun ternyata tahu soal kejadian pembunuhan pertama yang dialami korban wanita. Bahkan lokasi kejadian dan rincian kejadian itu pun diketahui oleh Byung Jun. Hal ini membuat Pak Gang benar-benar terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sebenarnya pelaku masih belum diketahui. Namun yang jelas, Nayeon sangat berencana untuk segera menerbitkan artikel soal kasus pembunuh berantai yang berkaitan dengan No Sang Chan. Episode 3 pun berakhir sampai di sini. 재벌 전문가